Abdullah bin Amr bin As tekun beribadat dan bertaubat. Orang abid yang soleh, rajin beribadat, gemar bertaubat adalah Abdullah bin Amr bin As. Seandainya bapaknya menjadi guru dalam kecerdasan, Abdullah bin Amr bin As tekun beribadat dan bertaubat. Dia adalah anak dari Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini lebih dulu masuk Islam dari bapaknya, dan semenjak ia berbaiat kepada Rasulullah, sementara hatinya tak ubah dengan cahaya subuh yang cemerlang, diterangi oleh nur ilahi dan cahaya ketaatan. Pertama-tama, Abdullah memusatkan perhatiannya kepada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun ayat maka dihafalkan dan diusahakannya untuk memahaminya hingga setelah semua selesai dan sempurna, ia pun telah hafal keseluruhannya. Ia menghafal itu bukan hanya sekedar mengingat hingga seolah-olah ingatannya itu menjadi museum bagi sebuah buku tebal. Jadi bukan hanya diingat tetapi juga hafalannya itu dipergunakannya untuk memupuk jiwanya supaya lebih dekat kepada Allah. Kemudian agar ia dapat menjadi hamba Allah yang taat. Itu ya, bukan jadi kalau hafalan Al-Quran juga sama seperti itu. Sebaiknya menghafal secara lisan kemudian diamalkan dan kita paham apa yang disampaikan oleh Allah. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci yang rajin beribadat. Tidak satu pun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi terbentuknya bakat yang suci ini. Dan apabila tentara Islam masuk ke medan laga untuk menghadapi orang-orang musyrik dan melancarkan peperangan dan permusuhan, maka kita akan menjumpai di barisan terdepan dan mencintai syahid dengan hati yang rindu jika peperangan telah usai. Biasanya akan kita temui di masjid umum atau musola rumahnya. Dia berpuasa di siang hari dan berdiri sholat di malam hari. Maksudnya itu di rumahnya ada tempat ibadah sendiri. Lidahnya tak kenal akan percakapan tentang soal duniawi ataupun yang tidak terlarang. Sebaiknya tidak kering-kering zikirnya kepada Allah, tasbihnya memuji Allah, beristighfar karena dosanya, atau membaca kitab suci. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ya. Setelah itu ditanyakan pula oleh Rasulullah, aku tahu bahwa kamu membaca Al-Quran sampai tamat dalam satu malam. Hebat ya, satu malam dia bisa tamat 30 juz. Berarti dia tidak tidur. Iya. Aku khawatir kalau usiamu lanjut, maksudnya kalau usianya sudah tua nanti dan jadi bosan untuk membaca Al-Quran, bacalah setiap sebulan sekali khatam. Jadi khatam itu kata Rasulullah paling tidak itu sebulan sekali menamatkan 30 juz tadi, katanya kayak gitu. Atau kalau tidak sekali dalam 10 hari. Nah, jadi kalau tidak tadi sebulan ya, sebulan. Kemudian kalau tidak 10 hari atau sekali dalam 3 hari. 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam, kayak gitu. Lalu sabdanya, hatam itu tamat Al-Quran bacanya. Sudah satu buku itu habis. Iya, karena dia tuh fokusnya memang untuk ibadah. Abdullah bin Amr bin As. Sabda beliau pula, aku saum dan berbuka, bangun sholat malam dan tidur. Nah ini ya, dan juga menikah dengan wanita. Maksudnya menikah? Iya, menikah. Setiap malam jadi dia menikah. Bukan, maksudnya itu kan dia kan laki-laki, dia menikah kan dengan wanita, kayak gitu kan. Berarti dia menyukai seorang wanita. Maka siapa yang tidak suka akan sunnahku, kata Nabi, tidaklah termasuk golongan umatku. Jadi nih ya, dikatakan Nabi yang seperti itu supaya bin Amr bin As itu tidak
terlalu berlebihan dalam beribadah. Dan benarlah Abdullah bin Amr bin As dikaruniai usia lanjut, jadi dia sampai tua. Maka tak kala ia sudah tua dan tulangnya jadi lemah, ia selalu teringat nasihat Rasulullah. Lalu katanya, "Wahai malang nasibmu, kenapa tidak laksanakan keringanan dari Rasulullah?" Kan itu keringanan dari Rasulullah, sholat, kemudian puasa, itu ada aturannya. Nggak usah nak tiap malam dia ibadah terus nggak lupa tidur kayak gitu. Saum tiap hari, padahal kan ada juga yang lebih utama, saumnya Nabi Daud. Puasa, saum tuh puasa ya, puasa Nabi Daud yang selang-seling kayak gitu. Dia menyesal kayak gitu ya. Seorang mukmin seperti Abdullah ini akan sulit dijumpai pada suatu pertempuran. Apalah Nah ini nanti dong. Kalau begitu, apakah kiranya membawa kakinya ke Madinah untuk apa? Madinah ke Siffin, dari Madinah ke Siffin, dan menggabungkan dirinya pada barisan Muawiyah dalam pertempuran menghadapi Ali. Selamanya sikap yang diambil oleh Abdullah ini patut untuk direnungkan. Sebagaimana pula setelah memahaminya, Abdullah bin Amr bin As memusatkan perhatiannya kepada ibadah hingga dapat membahayakan nyawanya. Hal inilah yang mencemaskan hati ayahnya Amr bin As, hingga sering melapor si Amr bin As ini kepada Rasulullah. Pada kali terakhir Rasulullah menasehatinya agar tidak berlebihan dalam beribadah sambil membatasi waktu-waktunya. Rasulullah mengambil tangan Abdullah dan meletakkan di tangan bapaknya Amr bin As, lalu katanya, "Lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah olehmu bapakmu." Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di sunah-sunahnya dan taatlah kepada ayahnya Amr bin As. Dan walaupun selama ini disebabkan akhlak dan keagamaannya Abdullah selalu taat kepada kedua orang tuanya, tetapi perintah Rasulullah secara secara khusus ya memberikan kesan pada dirinya. Dan selama usianya yang panjang, sesaat pun Abdullah tidak lupa akan kalimat pendek ini. Lakukan apa yang diperintahkan dan taatilah olehmu bapakmu. Itulah yang dia ingat dari Rasulullah. Suruh taat kepada bapaknya. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, wilayah di Syria menolak baiat kepada Ali. Sebaiknya Ali menolak tunduk terhadap pembangkangan yang tak dapat dibenarkan, maka terjadilah perperangan antara dua golongan kaum muslimin. Itulah perang Siffin. Ya. Perang Jamal telah berlalu. Perang Jamal. Nah, sekarang perang Siffin. Amr bin As telah menentukan nasibnya berpihak kepada Muawiyah. Ia tahu benar bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap putranya Abdullah. Begitupun kepercayaan mereka terhadap agamanya. Maka rencananya hendak membawa putranya itu ya, yang tidak dapat dan tidak akan menguntungkan sekali pada pihak Muawiyah. Di samping itu, menurut Amr, kehadiran Abdullah di dekatnya akan membawa nasib mujur bagi dirinya dalam peperangan. Jujur itu apa? Nasib baik. Ia belum lupa kenyataan itu di penyerbuan ke Syria dan waktu peperangannya Yarmuk. Sebab itu ketika hendak ke Siffin, berangkat ke Siffin, dipanggilnya putra itu lalu berkata, "Hai Abdullah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Kamu akan berperang di pihak kami." Ujar Abdullah, "Bagaimana? Apakah Rasulullah telah mengamanatkan kepadaku agar tidak menaruh senjata di atas leher orang Islam untuk selama-lamanya?" Amr tadi ngomong, manggil Abdullah. "Hai, mana yang lebih tahu daripada bapaknya?" Iya, "Hai Abdullah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Kamu akan berperang di pihak kami." Disuruhnya bapaknya nyuruh Abdullah bin Amr bin As itu untuk berperang di pihak Muawiyah. Namun Abdullah berkata, "Bagaimana? Padahal Rasulullah tidak mengamanatkan
kepadaku agar tidak menaruh senjata di atas leher orang Islam untuk selama-lamanya. Dia nggak setuju kayak gitu mendukung Muawiyah karena peperangan itu sesama muslim kayak gitu ya. Ali muslim, Muawiyah juga muslim. Jadi dia tidak mau. Dengan kecerdikannya, Amr mencoba meyakinkan Abdullah. Muawiyah itu kan sudah jadi pemimpin di Syria. Iya, harusnya itu ya. Kok dia masih mau di Madinah? Karena ambisi kan. Kemarin kan ambisinya kuat Muawiyah. Dengan kecerdikannya, Amr mencoba meyakinkan Abdullah bahwa maksud kepergian mereka hanyalah untuk menahan pembunuh Utsman dan menuntut bela darah sucinya. Kemudian secara tiba-tiba ia memasang perangkap mautnya. Katanya, "Masih ingatkah kamu, wahai Abdullah, akan amanat terakhir yang disampaikan Rasulullah kepadamu ketika ia mengambil tanganmu lalu meletakkannya ke atas tanganku?" Seraya berkata, "Taatilah bapakmu." Itu senjatanya Amr bin As. "Dan sekarang saya menghendaki sekali agar kamu turut bersama kami dan ikut berperang." Lalu Abdullah berangkat demi ketaatannya kepada ayahnya, bapaknya. Ya. Cuman karena ingat hadis Nabi itu aja. Adapun di waktu perang nanti, maka terserahlah kepada Allah bagaimana takdirnya. Yang penting dia nurut dulu, taat dulu kayak gitu. Perang pun berkecamuk dengan hebat dan dahsyat. Ahli sejarah berbeda pendapat apakah Abdullah ikut serta di pertempuran perang itu atau tidak. Lalu dikatakan di permulaan